Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang kembali berjumpa dan menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita memulai hari baru, mari kita membekali diri dengan firman Tuhan supaya hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami hendak memperlengkapi diri ini dengan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, hikmat Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami boleh membaca firman Tuhan dan memahaminya, karena ketika kami memahami, kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam keseharian kami, sehingga kami menjadi para pelaku firman. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan Gembala GKI pagi ini kita akan merenungkan tema dikenal sebagai orang baik. Diambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Terpujilah nama Tuhan. Bapak dan Saudara, di masa yang lampau, seseorang sering memiliki julukan atau sebutan tertentu yang justru lebih dikenal daripada nama aslinya. Saya ingat dulu di kalangan anak-anak yang bermain layangan, ada penjual benang dan layangan yang dikenal sebagai tacik gendut. Tanpa kita perlu tahu namanya, begitu kami berkata beli layangan di tacik gendut, kami langsung tahu di mana tokonya dan seperti apa penjualnya. Demikian juga kita menemukan di masa yang lampau julukan-julukan lain seperti Nyah Sumeh, Nyah Sugih, Nyah Londo, Babah Galak, Babah Pelit, dan lain hal sebagainya. Di mana generasi zaman dulu itu tidak perlu tahu nama aslinya, tapi julukan itu langsung membuat mereka tahu siapa orang yang dimaksud. Ajaib bukan? Mengapa demikian? Karena sebutan atau julukan itu menggambarkan kebiasaan, gaya hidup, atau sesuatu yang dikenal atau dihafal oleh orang pada umumnya. Tabita atau Dorcas, tidak banyak catatan tentang dia di Alkitab. Kisah Para Rasul pun hanya menceritakan bagaimana Dorcas mengalami kematian lantas dibangkitkan dari kematiannya oleh Petrus. Walau terbatas, tapi teks kita memberikan kesaksian bahwa Dorcas dikenal sebagai perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Hal tersebut dibuktikan dari kedatangan para janda yang berduka dan menangisi kematian Dorcas. Baju dan pakaian yang mereka bawa adalah bukti dari kebaikan dan kemurahan hati Dorcas selama hidupnya. Catatan banyak sekali berbuat baik harus digarisbawahi. Karena frasa banyak sekali menegaskan konsistensi Dorcas dalam berbuat baik. Meski ia sendiri pasti juga memiliki keterbatasan. Apalagi Dorcas hanya seorang penjahit baju dan pakaian. Walau demikian, keterbatasan rupanya tidak membatasi dirinya untuk tetap berbuat baik kepada sesamanya. Bagi kita, baju dan pakaian mungkin adalah hal yang kecil dan tidak berarti. Bisa jadi ada begitu banyak tumpukan baju, ada begitu banyak tumpukan pakaian di lemari kita yang jarang kita pakai setelah membelinya. Tapi bagi para janda yang menangisi Dorcas, baju dan pakaian itu mengingatkan mereka tentang pribadi Dorcas yang baik hati, yang peduli, yang mau berbagi, yang hadir di tengah pergumulan hidup mereka yang tidak mudah. Dengan itu, Dorcas layak mendapat julukan Nyah Api, perempuan baik. Dari Dorcas, kita bisa belajar dua hal penting. Yang pertama, keterbatasan yang dimiliki tidak pernah dapat membatasi seseorang yang konsisten di dalam berbuat baik.
Sebab perbuatan baik tidaklah bergantung pada keadaan yang dialami seseorang, melainkan bersumber dari hati yang dipenuhi kasih Allah. Hal yang kedua, berbuat baik tidak harus dimulai dengan melakukan hal yang besar, memberi dalam jumlah besar, apalagi jumlah orangnya harus besar. Kalau ide tentang besar itu selalu menjadi penghambat bagi kita dalam berbuat kebaikan, maka sama seperti Dorcas, mulailah dari hal yang kecil yang ada pada kita dan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Dorcas, Bapak, Ibu, dan Saudara, dikenal sebagai orang yang baik. Bagaimana dengan kita? Kira-kira orang akan memberikan julukan apa ya pada kita? Selamat merenung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami diingatkan dari kehidupan Dorcas yang menjadi teladan dalam berbuat baik. Mampukanlah kami juga untuk menjadi perantara kasih Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Meskipun mungkin kami mulai dari yang kecil yang ada pada kami, tidak dalam jumlah yang besar, tapi biarlah perjuangan itu, kerinduan kami, Tuhan teguhkan dan Tuhan mampukan, sehingga dunia di sekitar kami akan dipenuhi dengan kasih Allah ketika kami dimampukan oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi sesama kami. Kami pun hendak menyerahkan ya Tuhan, kehidupan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Kami menyerahkan keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan dan persoalan yang masih harus kami hadapi. Kami yakin Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk melalui setiap pergumulan yang ada, dan Tuhan memberikan hikmat yang sama bagi kami untuk memainkan setiap peran dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan, sehingga kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan di dalam berkat kasih dan tuntunan Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, selamat melanjutkan kehidupan, tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa menjadi perantara kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.